Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD, tepatnya di bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem. Jadi dalam bab tersebut kita akan membahas tentang proses makan dan dimakan melalui rantai makanan dan jaring makanan, kemudian transfer energi antar makhluk hidup, serta ekosistem yang harmonis. Semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan energi supaya bisa bertahan hidup, bergerak, dan tumbuh. Nah, energi itu kita dapatkan dari makanan. Nah, makanan itu berasal dari tumbuhan. Tumbuhan seperti rumput dan pohon itu bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, yang mana proses inilah yang biasanya kita sebut dengan proses fotosintesis. Nah, karena bisa membuat makanan sendiri, tumbuhan disebut sebagai produsen. Tapi hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri, jadi mereka harus memakan makhluk hidup lain. Nah, hewan ada yang dimakan tumbuhan seperti kelinci, nah itu disebut sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian untuk hewan yang memakan hewan lain seperti ular dan elang, itu disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau lebih. Bisa jadi konsumen tingkat 3 dan seterusnya, sampai konsumen puncak. Kemudian ada istilah rantai makanan. Nah, apakah rantai makanan itu? Jadi rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling makan dan dimakan tersebut untuk mendapatkan energi. Misalnya ada salah satu contoh sederhana rantai makanan yang terdiri dari rumput, kelinci, dan elang. Rumput itu sebagai produsen, kemudian dimakan oleh kelinci yang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci tersebut dimakan lagi oleh elang yang merupakan konsumen 2 atau konsumen puncak. Kemudian saat tumbuhan dan hewan ini mati, akan ada makhluk kecil seperti jamur dan bakteri yang akan menguraikannya. Jadi mereka itu disebut sebagai pengurai atau dekomposer. Tugasnya itu yang menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah mati tersebut dan mengubahnya menjadi zat-zat yang dapat menyuburkan tanah serta tumbuhan. Selanjutnya jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu sedikit berbeda dari rantai makanan. Kalau rantai makanan tadi kan hanya satu rantai tunggal saja, sedangkan jaring-jaring makanan ini sedikit lebih kompleks karena dia itu gabungan dari banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di alam sendiri, hewan itu tidak hanya memakan satu jenis makanan saja. Misalnya seperti burung. Jadi burung itu tidak hanya memakan ulat, tapi juga bisa memakan biji-bijian. Jadi seperti itu ya. Rantai makanan itu hanya satu jalur makan dan dimakan, sedangkan jaring-jaring makanan itu terdiri dari banyak jalur yang saling terhubung. Kemudian kita akan masuk ke proses transfer energi antar makhluk hidup. Energi berasal dari matahari. Nah, tumbuhan memakai sinar matahari untuk membuat makanan. Energi dari makanan itu berpindah ke hewan yang memakannya. Misalnya saat kelinci makan rumput, nah energi tersebut akan berpindah dari rumput ke kelinci. Kemudian saat elang makan kelinci itu, energi tersebut akan berpindah lagi dari kelinci ke elang. Tetapi tidak semua energi bisa berpindah, karena sebagian besar itu dipakai oleh binatang yang sebelumnya itu untuk bergerak, bertumbuh, dan juga bernafas. Jadi hanya sekitar 10% saja energi yang bisa diteruskan ke makhluk hidup berikutnya. Kemudian ekosistem yang harmonis. Nah, ekosistem yang harmonis itu artinya semua makhluk hidup bisa hidup dengan seimbang. Tumbuhan mendapat cahaya dan air, hewan mendapat makanan, dan pengurai menyuburkan tanah. Jika salah satu makhluk hidup berkurang atau hilang, keseimbangan di alam bisa terganggu. Misalnya jika ular berkurang, tikus akan menjadi semakin banyak, yang mana itu jika kebanyakan tikusnya itu akan merusak padi-padi atau tanaman yang lain yang biasanya dimakan oleh tikus. Oleh karena itu, kita harus menjaga tumbuhan, hewan, dan lingkungan agar alam tetap seimbang. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.